Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Atas kenap teman-teman mata kuliah sejarah Islam Indonesia, teman-teman API yang kami banggakan, sambil kalian di rumah, sambil makan siang ataupun sambil menjaga toko ataupun apa, tetap semangat belajar walaupun hanya lihat YouTube, tapi ilmu yang didapat tetap ada setiap harinya. Hari ini kita belajar bareng tentang peran Islam dan Muslim dalam bentuk NKRI. Tadi sudah diterangkan oleh Mbak Puji via voice note, dan saya menambahinya sedikit. Teman-teman tahu Indonesia ini secara agama berdiri dengan agama yang diakui ada 6. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dari Konghucu. Yang mayoritas paling besar ialah Islam. Ini besar karena Islam itu punya sejarah yang panjang di Indonesia. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha memang punya sejarah. Lalu Konghucu pun juga punya sejarah. Akan tapi sejarah Islam di sini sangat besar dalam membentuk NKRI. Dalam merumuskan Pancasila, Islam sendiri pun punya Islam pun juga punya peran yang sangat besar, yakni ketika penyusunan Pancasila. Teman-teman tahu sila yang pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini sesuai dengan lafaz qul huwallahu ahad. Yang kedua yakni sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini seirama juga dengan innallah ya'muru bil adli wa ihsan. Allah menyuruh kita untuk bil adli wa ihsan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang ketiga, yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga yakni persatuan Indonesia. Itu pun juga sesuai dengan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita dilarang untuk berpecah belah. Keempat yakni kemusyawaratan yang dipimpin oleh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ini pun juga sesuai dengan wasyawirhum fil amr. Lalu yang kelima ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pun juga sama dengan di innallaha ya'muru bil adli wa ihsan. Lalu tadi yang kedua, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita disuruh ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arufu. Antara manusia kita tidak disuruh memerangi, tapi kita untuk saling mengenal. Mengenal bagaimana caranya? Kita harus saling harmonis, harus ada rasa kemanusiaan, ada humanity-nya. Dan pada kesempatan kali ini peran Islam sangat besar. Kita tahu sejarah Indonesia sejak zaman dulu banyak kerajaan Islam, mulai kemarin kerajaan Mataram Islam, kerajaan Demak, itu pun juga membentuk dasar-dasar NKRI. Lalu dalam perkembangannya secara organisasi tadi diterangkan ada 2 organisasi besar, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. 2 organisasi tersebut memang sangat besar, tapi kebesarannya jangan sampai membuat kita terlena. Mungkin di antara kita sebagian besar ialah NU dan Muhammadiyah, akan tapi jangan sampai dengan kebesaran itu kita menjadi sombong, tapi gunakan kebesaran itu menjadi sebuah kebesaran yang kita bisa memperbaiki diri kita untuk menjadikan Indonesia ini lebih baik. 2 organisasi tersebut merupakan organisasi yang sekarang menjadi percontohan dunia. Di NU sendiri sekarang cabangnya sudah ada sampai di Amerika, ada di Australia, di Jepang, Korea, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa NU mulai diterima sebagian besar kalangan di dunia. Lalu kita belajar juga dalam kepemimpinan Islam, para pemimpin di Indonesia ini semua beragama Islam. Mulai dari Pak Soekarno, beliau ialah seorang proklamator yang beliau sangat taat dengan para kiai. Bahkan untuk menentukan tanggal 17 Agustus pun beliau juga musyawarah dengan para kiai. Lalu yang kedua Pak Soeharto ya presiden yang banyak sekali membangun masjid. Hampir setiap kota ada masjid yang dibangun oleh Pak Soeharto. Beliau jadi tidak hanya menancapkan dasar-dasar demokrasi, tapi beliau juga menancapkan dasar-dasar Islami di bumi Indonesia. Di Kudus sendiri di Ngembal ada Masjid Islamic Center, itu pun juga terkenal dengan Masjid Pak Soeharto. Lalu yang ketiga Profesor yakni Bapak Habibie, yakni beliau ialah seorang ilmuwan
yang jenius dan diakui oleh dunia, dan beliau pun juga seorang tokoh Islam yang sangat terpandang. Yang keempat yakni Presiden Abdurrahman Wahid. Beliau ialah seorang tokoh ketua PBNU dan juga ketua atau pemimpin negara Indonesia ini. Beliau ya seorang al-alamah, menguasai banyak bahasa, menguasai banyak keilmuan, tapi beliau juga seorang ulama besar. Lalu yang keempat yakni Ibu Megawati. Megawati ialah putri dari presiden pertama. Yang keenam ialah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau ialah seorang tokoh yang justru lahir dari daerah Termas Pacitan. Kami pernah datang ke rumah atau tempat lahir beliau, Pak SBY. Daerah beliau itu ternyata ialah daerah yang dekat dengan pondok Atur Musi. Atur Musi ialah salah satu pondok terbesar yang melahirkan ulama besar di Indonesia, dan pondok Termas itu sendiri pun terkenal juga dengan Syekh Atur Musi. Siapa beliau? Beliau ya ulama Indonesia yang punya karya banyak seperti Muhammad Bahdil Fadl dan banyak lainnya yang karyanya sendiri pun banyak dipakai oleh orang di seluruh dunia. Termasuk Syaratul Ibadun Nasyr sampai sekarang pun menjadi diktat di Al-Azhar. Itu berasal dari Pacitan Termas, tempat daerah lahir Presiden SBY. Pak Joko Widodo kita tahu sendiri beliau adalah orang Islam yang berasal dari Solo dan termasuk salah satu orang yang taat dalam beragama. Jadi peran Islam dan Muslim sejak zaman dahulu secara ide-ide pokok negara itu sama, seirama dengan Islam. Akan tetapi mungkin ada orang yang sedikit membenturkan. Itulah problem kita. Kita sebagai teman-teman yang ahli, mungkin terkadang kita dibenturkan dengan satu pendapat agama Islam dibenturkan dengan negara. Inilah problem kita, bagaimana agama dan negara ini bisa berjalan seimbang. Karena banyak negara di luar sana yang negara itu kurang bisa berjalan dengan agama. Dan Islam di Indonesia ini alhamdulillah bisa berjalan. Tugas kita ya menjaganya, merawatnya, sehingga Islam di Indonesia ini menjadi salah satu bangunan yang tidak terpisahkan. Seperti mata kuliah kita ini, sejarah Islam Indonesia. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sedikit dari kami, silahkan dilanjutkan dengan diskusi. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.